Sudah. Oke. Bang, bisa dijelasin Bang, kronologis permasalahannya ada apa ini Bang? Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Anda mau membantu kami. Saya perkenalkan, ini namanya panggilannya Mbak Lintang, dan ini saudara saya Mas Bagus. Ya. Jadi ini berawal dari Lintang mengenal seseorang yang bernama Lady, tapi ada panggilannya, menurut keterangannya dia adalah seorang artis. Ya, tapi LM ya, saya panggil LM. Awal ceritanya bagaimana, terus tiba-tiba dia yang sebetulnya korban sekian miliar, tapi dia ya justru yang dilaporkan. Jadi dia entah membuat cerita seperti apa, dia melaporkan di Polda Metro, seakan-akan Lintang ini telah melakukan penipuan, juga telah melakukan pemalsuan beberapa dokumen-dokumen. Nah, proses berjalan, pada akhirnya tidak ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana dan tidak ditemukan adanya bukti yang cukup untuk memproses lebih lanjut, sehingga Polda Metro telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Seperti itu. Kejadian awal dia lapor di Februari 2000. Laporannya 4 Mei 2021 dan dihentikannya 31 Juli 2023. Bagaimana ceritanya? Mengenal seseorang yang menurut keterangannya seorang artis. Menurut keterangannya, tapi saya tidak tahu. Biar nanti ini Mbak Lintang yang sebetulnya korban, tapi dia dilaporkan polisi, dia sudah habis banyak berapa miliar, tapi dia juga menjadi korban, bukan hanya dilaporkan tapi juga digugat di Pengadilan Negeri Tangerang ya. Oke, Silakan Mbak Lintang. Bisa dijelaskan Mbak Lintang gimana kronologis permasalahan bisa mengenal Lady Marcella dan bisa meminjam uang sebanyak 60 miliar itu seperti apa? Awal mulanya saya kenal Lady dari teman saya. Waktu itu si LM ini menawarkan suatu pekerjaan. Waktu itu pekerjaannya bansos DKI ya, senilai 60 miliar, dan pada waktu itu perusahaan si LM ini perlu uang 3 miliar untuk mengambil sebuah SPK atau surat perintah kerja. Jadi dia datang ke kafe ini di tempat ini juga. Di pojokan situ dia datang, kita di sini. Ya, dia perlu uang 3 miliar waktu itu. Saya kasih pada hari itu juga. Beliaunya juga ikut datang ke DKI, semua diarahin lah sama LM. Oh, SPK-nya ini perlunya uang 3 miliar untuk ngambil SPK ini. Jenis pekerjaannya berbagai macam sembako, waktu itu Covid ya. Nah, berawal dari situ ternyata SPK itu palsu. Dari SPK palsu itu LM ini mulai belibet, gak karu-karuan. Kan 3M terus tambah butuh modal untuk beli sembakonya 37M. Dari saya mengeluarkan uang pribadi saya 3 miliar, akhirnya si LM ini perlu modal tambahan senilai 37 miliar. Ya. 37 miliar. Akhirnya kami sepakat bekerja sama waktu itu, belum tahu SPK-nya palsu. Bekerja sama, pinjaman di FS Capital senilai 40 atau 37 ya? 40. Senilai 40 miliar. Nah, setelah 40 miliar itu cair, semua atas perintahnya LM, beli barang, beli beras, beli macam-macam lah item dari sembako tersebut. Nah, dari situ setelah pencairan itu baru diketahui lah bahwa SPK itu palsu. Dari SPK itu palsu, si LM ini udah dikasih tahu, Mbak, ini SPK palsu ya. Si LM ini terus meyakini bahwa SPK itu palsu, bahwa SPK itu asli. Dari situ mulailah terjadi sedikit miss gitu. Saya minta untuk waktu itu dihentikan lah. Waktu itu kan proses pembelian barang kan belum sampai ke gudang semua. Sebelum sampai ke gudang, saya minta untuk dihentikan pembelian, tapi si LM ini nggak mau. Lintang bukan pelaku tindak pidana penipuan, penggelapan, dan atau memberikan keterangan palsu atas proyek-proyek yang tidak jelas ini. Ini proyek-proyek yang tidak, ini ada proforma invoice segala macam, ternyata proyek ini fiktif. Fiktif.
ada langkah untuk melaporkan itu Sudah kita laporkan di laporkan, Resmo tapi Polda Metro. Polda Metro Resmo. Jadi berawal itu adalah saudara Bagus inilah yang memperkenalkan Lady, Ya, di tempat ini. memperkenalkan LM ke saya. di tempat Di ini, tempat ini juga. di tempat ini dikenal. Di lantai ini juga, bukan cuma di tempat ini, di lantai Di ini. lantai ini kenal. Minta uang 3 miliar dulu, terus minta uang sekian puluh miliar lagi. Ya, karena ini memang orang pekerja proyek, pekerja. Jadi ya disiapkan lah. Karena memang kan aktivitasnya seperti itu. Tapi ternyata justru dia adalah ditipu. Jadi dengan modus dokumen-dokumen yang tidak benar seperti itu. Bang, tadi bilang sudah dilaporkan, itu pertanggal kapan ya Bang? Laporan yang Resmo itu ya. Sama 2021 saya melaporkan. Laporin Menggelapkan mobil. Sama, Bukan. kita dia kan gelapin duit yang ini. Menggelapkan uang. Ini kan barang udah ada, dijual balik kan? Ya. Dijual ini duitnya digelapin lagi sama dia. Hasil penjualan barang-barang. Jadi barang itu kan ada nih disuruh jual. Hasil penjualan harusnya dikirim ke kita, diserahkan. Tapi Digelapin lagi. Digelapkan lagi dan itu dilaporkan. Betul itu. Dan Bang Fahmi sendiri sebagai kuasa hukum Mbak Lintang dan Mas Agus, gimana nih Mas? Jadi yang pertama itu saya ucapkan alhamdulillah ya. Jadi dalam proses memang memakan waktu sejak tahun 2021 kita ikhtiar terus memberikan bukti-bukti, akhirnya disimpulkan tidak ada perbuatan pidana dan itu dikeluarkan surat penghentian penyidikan. Ini ya, jadi ini suratnya tapi jangan terlalu. Jadi ini suratnya. Jadi sudah dihentikan, alhamdulillah. Berarti tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Lintang dan kawan-kawan. Jadi dia yang selama ini dituduh melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan lagi dokumen-dokumen, tidak tahu apa yang dipalsu, hampir 60 sekian miliar dia mengadu dan membawa rekan-rekan media untuk mempublish seakan-akan dia menjadi korban atas dugaan tindak pidana, dan alhamdulillah kebenaran itu memang tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Dan inilah kebenarannya. Apa yang dilaporkan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan dihentikan. Saya nanti akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Tapi apa prosesnya nanti saya akan komunikasikan kepada Mbak Lintang dan Mas Agus.